Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Sudah FP1, FP2 teman-teman. Oke, sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk di hari yang berbahagia ini Mimin ingin mengatakan ya, atau ingin memberikan ada berita sedikit yang mana mengenai Mak Marquez. Untuk sepengetahuan teman-teman, yang mana para rider sudah menuju di Qatar, bahkan sudah berada di Qatar ya. Seperti Mak Marquez Mimin katakan kemarin sudah on the way, dan tadi malam Mak Marquez sudah menunjukkan beberapa reelnya di Instagram, baik Mak Marquez, Gemma Pinto, Alex Marquez juga ya. Seperti mana Mak Marquez untuk saat ini menunjukkan gambar Alex Marquez ya, yang memenangkan boneka banana ini teman-teman ya, yang mana dia dapatkan dari hasil main apa namanya nih, funfair teman-teman ya. Pokoknya nanti di apa Instagramnya Alex Marquez ada videonya, nanti kita lihat. Dan selanjutnya, aduh nggak ada internet. Nggak ada internet. Apalah Mimin ini ya, wajar. Sabar nggak ada internet, sabar. Oke, yang sabar disayang Tuhan. Sebentar kita cut dulu. Oke, sudah terlihat ini reel Mak Marquez ya. Namun sama juga nggak, ada. Oke, ini yang ini mereka bermain benda ini teman-teman. Tapi ini untuk ini mereka bermain kuda ya. Kuda di ini, lomba kuda. Ada video ya, seperti ini video ya. Wow, menang. Siapa yang menang? Gemma Pinto yang menang. Wow, ini tanda-tanda Mak Marquez akan menang di Qatar ya. Biasa sedikit untuk membuat kepanasan para tetangga teman-teman. Wow, ini ya permainan ini. Namun Alex Marquez ada juga ditunjukkan ya, ini Mas bermain ini banana lempar-lempar ini ya. Namun di sini si Alex Marquez ahlinya. Ada video ya teman-teman, kita lihat ke Alex Marquez. Ini Gemma Pinto ya, Gemma Pinto semalam sudah sampai makan pasta dan pergi funfair. Mereka di sini panggil funfair ya. Bertempat Indonesia apa dipanggil ini? Pokoknya ini ya, pusing-pusing ini. Ini funfair ini teman-teman. Mungkin sama juga bahasanya. Oke, oh wow, ini Gemma Pinto yang menang ya. Dolphin ya menang yang waktu main kuda tadi. Ini Alex Marquez. Menang dia teman-teman, menang sebab main ini tadi yang lempar bola ini. One in win ya, one to win dibilang. Nah ini untuk si Gemma Pinto tadi. Wah ini, wah seronok kali mereka. Gemma Pinto. Alex Mak Marquez. Emang kelakar, lucu kali si Mak Marquez ini ya. Nah ini main tadi. Oke, kita menuju ke si Alex Marquez ya, ini ya yang dimain oleh Alex Marquez. Namun di sini nggak panjang videonya, tapi tadi nampak ini ya, panjang videonya. Oke, senang sekali Alex Marquez membawa trofinya ya. Mana. Kita pergi Alex Marquez dulu, ada video yang waktu mainnya. Ini dia. Ini tanda-tanda mereka akan ini ya, akan beraksi di Qatar besok teman-teman, besok FP1 FP2. Oke, Mimin sudah merangkum ya, bukan merangkum, mendapatkan informasi dari dari Crash ya, dari Crash, yang mana dia sudah merangkum dari pengamat-pengamat ramalan untuk Mak Marquez di saat perlombaan di MotoGP 2024 di Qatar ya. Apakah Mak Marquez akan mendominasi tumpuannya? Oke, pertanyaan begini ya.
Bagaimana nasib Marc Marquez dalam GP Qatar pembukaan musim ini? Pertanyaannya. Namun dijawab oleh Peter McLaren ini, di dalam 6 teratas berjuang untuk podium, mungkin di atasnya, kata si Peter McLaren ini. Menurut dia Marc Marquez akan berada di posisi ke-6 ke atas lah dibilang. Namun si Robert Jones ini lain lagi. Dia mengatakan Marc Marquez telah kuat setakat ini dalam ujian dan begitu mencabar untuk 5 teratas atau bahkan podium. Nampaknya tidak terlepas dari persoalannya. Jadi di sini si Robert Jones ini mengatakan Marc Marquez telah kuat dalam ujian, namun untuk mencabar dalam posisi kelima ya, itu ya dikatakan oleh Robert Jones. Si Jordan Morel ini lain lagi. Dia mengatakan jika dia menamatkan dalam kelompok 5 teratas atau di podium, dia akan menjadi perlombaan yang sempurna. Si Jordan Morel ini agak sama dengan si Robert ini ya. Bahkan dia meyakinkan kalau Marc Marquez bisa bersaing di antara posisi kelima atau bahkan naik podium 1, 2 atau 3, berarti ini adalah awal yang sangat mengerikan bagi Marc Marquez ini. Maksudnya mengerikan bagi Marc Marquez, para rider yang mulai ketar-ketir gitu. Berarti ada harapan yang sangat besar sekali yang akan dilakukan oleh Marc Marquez. Itu menurut si Jordan Morelan tersebut. Dan pertanyaan kedua adalah berapa banyak perlombaan yang dia boleh menangi dan di mana mampukah dia memperjuangkan gelaran itu? Itu pertanyaannya. Si Peter McLaren ini menjawab, trek lawan jam adalah kegemarannya. Rekod Marquez tiada duanya di kota dan Sechering. Jadi mereka adalah tempat yang jelas untuk mengharapkan sesuatu yang istimewa. Kemudian ada Aragon, Phillip Island, Valencia. Jika Marquez memenangi perlombaan, dia boleh bertarung untuk gelaran, tetapi mungkin 7-8 lagi gitu ya. Jadi ditanya tempat favorit Marc Marquez di mana yang dia bisa menang atau untuk mempertahankan gelar ya, yaitu di kota Amerika dan Sechering itu memang favorit Marc Marquez, mana King of Sechering ya, dan bisa dilanjutkan dengan Aragon, Phillip Island, Valencia gitu teman-teman ya. Robert C. Jones lain lagi. Dia saya meramalkan bahwa Marquez akan memenangi sejumlah 8 perlombaan termasuk pecut. Dengan kota Argentina, Liman, Sechering, Buriram dan Phillip Island, tempat dia akan menikmati kejayaan paling banyak. Itu menurut si Robert Jones. Dan si Jordan Moreland ini lain lagi. Menurut dia, saya rasa Marc akan memenangi 8 perlombaan, mungkin lebih Grand Prix daripada sprint. Litar yang jelas seperti Akota, Sechering dan Aragon adalah yang Marquez begitu mahir pada masa lalu. Sudah tentu dia boleh memenangi gelaran. Dia mau kejuaraan dunia yang ke-9 itu. Itu yang menurut ramalan mereka bertiga teman-teman ya. Bukannya nanti ada netizen tetangga sebelah terus mengatakan, dia mengatakan belum main sudah bilang ini namanya juga ramalan yang mana yang telah dilalui Marc Marquez, yang mana mereka juga telah melihat bertahun-tahun ya bagaimana Marc Marquez. Itu ramalan namanya teman-teman ya, bukan untuk dipercayai, namun biasa udah ditanya dijawab lah ya enggak teman-teman. Ya, dan ditanya lagi, adakah bunga api tidak dapat dielakkan dengan pelomba Ducati yang lain? Ya, maksudnya apa nggak ada yang membara di antara Ducati lain, maksudnya gitu pertanyaannya ya, apa nggak bertembung gimana gitu ya. Jadi Mr. Pirelli ini mengatakan, saya rasa satu-satunya penaltinya tahun lepas adalah untuk pelanggaran Miguel Oliveira di Portimao, kesilapan yang dia lakukan karena menolak Honda terlalu kuat pada break. Ducati sepatutnya memberikannya lebih banyak margin dalam pertemuan berbanding Honda. Kami juga melihat Marquez yang lebih rasional mengambil resiko jika saya berpeluang musim lalu. Tetapi jika kemenangan perlombaan ada, sudah pasti Marquez tidak takut untuk menyerang, terutama karena dia tidak menang sejak 2021. Menurut ini ya, si Peter McLaren ini dia mengatakan dia yakin sekali Marc Marquez ini akan berjuang sekeras-keras mungkin. Dengan Honda yang sangat blur seperti itu aja dia bisa bersaing sekuat mungkin, apalagi dengan Ducati yang sudah sangat luar biasa sekali. Pasti Marc Marquez tidak menyia-nyiakan posisinya untuk saat ini ya, gitu dia katakan ya. Si Robert Jones lain lagi.
Bunga api sudah pasti akan menyala pada musim 2024 untuk Marquez karena dia mungkin akan bersaing untuk kemenangan perlombaan menentang pelumba Ducati lain seperti lebih kerap daripada tidak. Saya percaya Ducati akan membenarkan berlomba secara adil walaupun pesanan pasukan juga akan datang kepadanya jika dia tidak bertanding untuk gelaran, sesuatu yang mungkin sukar untuk dia hadapi memandangkan dia tidak pernah menghadapi skenario sebegitu sebelum ini. Jadi menurut si Robert Jonas ini sama juga seperti yang dikatakan itu tadi ya, lebih kurang ya. Marc Marquez akan memperjuangkannya, namun dia menambahkan sedikit Ducati harus adil ya gitu ya. Dia mengharapkan Ducati harus adil dalam ini, tidak ada sabotage atau apa itu. Itu menurut mereka ya. Tapi kalau di sana ya seperti biasa teman-teman. Selagi bisa janggal ya janggal gitu ya. Apalagi si Francesco Bagnaia sudah ditambah 2 tahun untuk masa jabatannya di Ducati teman-teman ya. Si Jonah Molen ini lain lagi, tidak dapat dielakkan bahwa mereka akan bertelaga dengan berlomba Ducati ya. Itulah yang MotoGP perlu jujur gitu ya. Sama berarti yang untuk masalah ini memang sama, Marc Marquez akan memperjuangkannya dan dia tidak akan menyia-nyiakan dengan motor yang sudah luar biasa sekali ya. Pasukan manakah Marc Marquez? Pertanyaan selanjutnya adalah pasukan manakah Marc Marquez akan committed untuk tahun 2025 dan seterusnya ya. Ini yang ramai sekali yang ingin tahu ya, kemana Marc Marquez akan menuju gitu ya. Di tahun 2025 sebagaimana yang kita tahu, Marc Marquez untuk tahun ini tahun terakhir Marc Marquez karena dia memang 1 tahun bersama Gresini Racing. Namun pertanyaannya kemana Marc Marquez tahun 2025 dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini untuk jawaban pertama si Peter McLaren ini, ia akan menjadi keputusan besar dan menarik untuk melihat berapa lama dia mengambil keputusan. Lebih lama dia bertahan, lebih baik dia boleh menilai daya saing setiap motosikal dan pasukan, termasuk Gresini Ducati miliknya sendiri. Tetapi semakin lama dia menunggu, semakin sedikit pilihan yang akan tersedia. Jika dia pantas dan seronok di Gresini, sesuatu yang dia katakan adalah matlamat utamanya apabila meninggalkan Honda. Saya tidak akan terkejut jika dia kekal. Tetapi jika keutamaannya adalah untuk memenangi kejuaraan ke-9, peluang terbaiknya jelas adalah untuk menyertai pasukan kilang sama ada Ducati atau KTM. Jadi untuk si Peter McLaren ini mengatakan kalau Marc Marquez memberikan jawabannya di tahun ini lambat seperti tahun kemarin, peluang dia untuk ke tim lain itu sangat menipis. Kalau dia memberi jawabannya sangat lambat lah gitu ya, jadi peluang. Namun kalau bisa ada pilihan, jadi si McLaren ini mengatakan, Peter McLaren ini mengatakan kalau memang dia ingin mengejar juara ke-9 dia, lebih baik dia ke KTM atau bertahan di Ducati. Itu katanya. Namun si Robert Jonas ini mengatakan sama juga ya, KTM boleh menyaingi Ducati jika mereka mahu membuat pembelian percikan, tetapi mereka kekal di Ducati adalah skenario yang paling mungkin. Menurut si Robert Jonas ini, dia mengatakan Marc Marquez lebih baik ke KTM, tapi kalau bisa lebih baik lagi bertahan di Ducati. Dia katakan begitu. Berarti sama juga dengan itu tadi. Si Jordan Morel ini mengatakan apa? Dia lain lagi nih. Jordan Morel mengatakan sukar untuk dikatakan sebahagian daripada saya pikir dia akan kekal bersama Gresini jika ia berjalan lancar dan berseronok. Ia adalah persediaan pasukan yang sempurna karena dia berorientasi keluarga. Tetapi jika Honda nampaknya semakin maju dengan motosikal mereka untuk tahun 2024, saya dapat melihat Marquez akan kembali ke Honda untuk tahun 2025. Ini lain lagi teman-teman. Jadi si Jordan Morel ini dia sangat yakin sekali antara bertahan dengan kembali ke Repsol Honda. Jadi dia mengatakan kalau ada Repsol Honda ada perubahan yang sangat signifikan, dia kemungkinan dia akan kembali ke Repsol Honda. Tapi kalau teman-teman tanya dengan Min, dia kemana? Mimin yakin sekali Marc Marquez kalau bukan bertahan di Gresini Racing, dia kemungkinan akan ke Ducati. Itu saja kalau menurut Mimin lihatlah. Tapi kalau lebih besar lagi kemungkinan dia akan bertahan di Gresini Racing. Mimin yakin itu. Pilihan kedua adalah di KTM. Itu saja ada peluangnya.
Itu saja untuk menggantikan si Jack Miller. Karena dulu dia pernah mengatakan where your place, tempat kamu, dia bilang. Gitu ya. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi yang Mimi dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga besok kita akan lihat FP1, FP2 MotoGP Qatar 2024 perdana tahun ini teman-teman ya. Besok ya. Mainnya sore teman-teman ya, sore sampai tengah malam ya, sampai habis tengah malam. Namun sprint race-nya pukul 12, race-nya juga pukul 12 malam teman-teman ya. Malam race-nya malam Senin, sprint race-nya malam Minggu. Oke? Paham ya? Hari Sabtu malam pukul 12 sudah masuk minggunya gitu teman-teman. Paham lah ya. Oke ya. Oke teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.